Jadi ingin mengklarifikasi dan ingin meluruskan bahwasannya itu memang pernah terjadi. Ibarat bumerang yang kembali menghantam pelemparnya, Reza Rizky kini terpojok di sudut ring kehidupan. Di saat ia berteriak lantang menuntut pengakuan dan ganti rugi 7 miliar rupiah dari Denada, sebuah suara dari masa lalu muncul membungkamnya. Dini Kurnia, sosok wanita yang selama ini tersembunyi, tiba-tiba muncul ke permukaan dengan membawa kartu as yang mematikan. Seorang anak laki-laki bernama Aldan. Ironi apa ini? Reza yang menangis meminta diakui sebagai anak, kini dituduh tidak mengakui anaknya sendiri. Benarkah ini karma instan? Atau justru ada skenario besar untuk menjatuhkan kredibilitas Reza di tengah gugatannya terhadap Denada? Simak investigasi panas ini, karena komentar netizen yang jeli mulai mencium aroma pansos dan kejanggalan timeline yang tak masuk akal. Drama keluarga Denada kini memasuki babak baru yang lebih rumit, sebuah plot twist yang tidak terduga. Ketika publik mulai menaruh simpati pada Reza Rizky, pemuda yang kisahnya tidur di gudang dan menjaga warung Madula menyentuh hati banyak orang, tiba-tiba muncul sosok Dini Kurnia yang mengaku sebagai mantan istri siri Reza. Kemunculan Dini bukan dengan tangan kosong. Ia membawa narasi yang menyudutkan Reza tepat di titik terlemahnya, tanggung jawab. Dini mengklaim bahwa Reza, yang kini sedang naik daun karena kasusnya, telah melupakan kewajibannya menafkahi anak mereka, Aldan Rizky Julia Rosano, yang kini berusia sekitar 6 tahun. Kalimat yang dilontarkan Dini sangat menohok logika publik dan seolah menjadi cermin retak bagi perjuangan Reza sendiri. Kamu mati-matian minta pernyataan, pengakuan kepada ibu kamu, tapi kamu sendiri melakukan hal yang sama, serang Dini. Pernyataan ini seolah meruntuhkan citra anak terbuang yang dibangun Reza. Bagaimana mungkin seseorang yang tahu persis rasa sakitnya ditelantarkan, tega menelantarkan darah dagingnya sendiri? Dini menuntut Reza untuk tidak munafik dan segera mengakui serta menafkahi Aldan sebelum jejak digital menghancurkan mental anaknya kelak. Mungkin untuk saat ini anak saya tidak merasakan, tapi ketika nanti Aldan sudah dewasa, dia bisa mengetahui jejak digital, kan pasti tidak akan hilang, ungkap Dini dengan nada khawatir. Lebih parah lagi, Dini mengungkap bahwa setelah dirinya menikah lagi, Reza hampir tidak pernah mengunjungi putranya. Sang anak, Aldan, dikabarkan sering bertanya, "Mama kenapa ya Papa nggak pernah jengukin Aldan? Soalnya Aldan kangen." Pertanyaan polos ini menjadi senjata emosional yang ampuh untuk membalikan simpati publik. Reza yang tadinya dipandang sebagai korban, kini mulai diragukan integritasnya. Namun di balik serangan Dini, ada celah yang mulai diendus oleh netizen dan pihak Reza. Waktu kemunculan Dini dianggap terlalu pas. Mengapa baru sekarang saat Reza viral dan digadang-gadang akan mendapat ganti rugi miliaran rupiah? Dini memang membantah ingin pansos, namun fakta bahwa ia menuntut nafkah setelah Reza tenar dan banyak uang tidak bisa diabaikan begitu saja. Situasi semakin runyam ketika Reza awalnya sempat melakukan blunder fatal. Ia sempat membantah pernah menikah dan punya anak, menyebut kabar itu hoax. Namun kebohongan ini tak bertahan lama. Kuasa hukum Reza, Ronald Armada, akhirnya membenarkan bahwa Reza memang pernah menikah muda di usia 20 tahun dan memiliki anak. Perubahan pernyataan dari tidak pernah menikah menjadi ya pernah menjadi red flag bagi netizen. Kok plin-plan? Katanya bujangan, taunya duda satu anak, tulis salah satu warganet yang kecewa. Kredibilitas Reza dipertaruhkan. Jika ia bisa berbohong soal anaknya sendiri, apakah ia juga jujur soal tuduhan penelantaran oleh Denada? Kini Reza Rizky harus bertarung di dua front sekaligus. Di depan ia menghadapi tembok Denada yang belum mau menemuinya, di belakang ia ditusuk oleh masa lalu Dini Kurnia yang menuntut nafkah. Apakah Reza benar-benar ayah yang tidak bertanggung jawab seperti yang dituduhkan, atau ada fakta lain yang disembunyikan Dini? Kemunculan Dini Kurnia ke publik ibarat menuangkan bensin ke dalam kobaran api. Namun, alih-alih memadamkan reputasi Reza Rizky sepenuhnya, pengakuan Dini justru memicu perdebatan panas di kalangan netizen. Publik yang jeli mulai bertanya, kenapa baru sekarang? Pertanyaan ini bukan tanpa dasar.
Reza Rizky sudah hidup susah bertahun-tahun. Tidur di gudang, menjaga warung dan makan seadanya. Di masa-masa sulit itu, suara Dini hampir tak terdengar. Namun begitu wajah Reza warawiri di televisi, begitu angka 7 miliar disebut-sebut dalam gugatan terhadap Denada, Dini tiba-tiba muncul menuntut hak. Sebuah narasi dalam video yang beredar secara eksplisit menyebutkan, Dini pun juga meminta nafkah dari Reza setelah Reza tenar banyak uang. Kalimat "setelah Reza tenar" ini menjadi bumerang bagi Dini. Bagi sebagian orang, ini terdengar seperti tuntutan keadilan seorang ibu. Namun bagi detektif netizen, ini terdengar seperti lonceng peringatan akan adanya motif ekonomi atau yang lebih dikenal dengan istilah aji mumpung. Kecurigaan publik semakin menguat ketika menelusuri kehidupan pribadi Dini saat ini. Berdasarkan jejak digital dan komentar yang bermunculan, Dini diketahui sudah menikah lagi dan memiliki kehidupan baru yang terlihat bahagia. Foto-foto kebersamaannya dengan pasangan baru dan anak-anaknya bertebaran menciptakan kontradiksi visual yang membingungkan. Salah satu komentar netizen yang paling menohok dan mewakili keraguan publik tertangkap jelas dalam tangkapan layar. Bukankah Dini sudah menikah lagi ya? Apakah Dini ikut pansos sama kasusnya Reza? Logika netizen bekerja cepat. Jika Dini sudah memiliki suami baru yang seharusnya menjadi imam dan penanggung jawab nafkah keluarga, mengapa ia harus mengungkit masa lalu dengan Reza yang baru saja meniti karir? Apakah suami barunya tidak keberatan? Atau jangan-jangan popularitas Reza adalah kue manis yang ingin dicicipi banyak pihak? Serangan balik terhadap Dini pun mulai bermunculan. Isu perselingkuhan di masa lalu mulai diungkit-ungkit kembali oleh warganet yang mengaku tahu sejarah mereka di Banyuwangi. Ada rumor yang menyebutkan bahwa keretakan rumah tangga Reza dan Dini dulu bukan semata-mata kesalahan Reza, melainkan adanya pihak ketiga. Meskipun ini masih sebatas spekulasi liar, narasi ini cukup kuat untuk membuat publik tidak serta-merta menelan mentah-mentah pengakuan Dini sebagai korban yang tersakiti. Di sisi lain, posisi Reza juga tidak sepenuhnya aman. Sikap awalnya yang sempat membantah status pernikahan dan anak, sebelum akhirnya diklarifikasi oleh pengacaranya, adalah blunder fatal. Kebohongan kecil ini membuka celah bagi Dini untuk terus menyerang. Dini memegang kartu kejujuran soal status anak, sementara Reza memegang kartu korban keadaan. Kini Reza terjepit di antara dua wanita. Ibunya, yaitu Denada, yang ia kejar pengakuannya, dan mantan istrinya, Dini, yang mengejar tanggung jawabnya. Reza seolah berdiri di tengah badai, di mana masa lalu dan masa depan bertabrakan dengan keras. Namun drama ini belum selesai. Di bab selanjutnya, kita akan membedah misteri Aldan dan tes DNA. Benarkah Aldan adalah anak kandung Reza? Atau ada keraguan yang membuat Reza enggan mengakuinya selama ini? Fakta tentang kemiripan wajah dan tantangan tes DNA akan menjadi sorotan utama. Sobat Narasi, jika hidup adalah panggung drama, maka Reza Rizky kini sedang memerankan tokoh protagonis sekaligus antagonis dalam satu waktu. Di satu sisi, ia adalah anak yang terbuang dari istana Denada. Namun di sisi lain, narasi yang dibawa Dini Kurnia memosisikan Reza sebagai ayah yang membuang anaknya sendiri. Dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan publik, Dini secara terbuka menggugat Reza Rizky dengan alasan yang sangat fundamental. Reza dianggap tidak mengakui Aldan sebagai anak kandungnya. Tuduhan ini bukan sekedar masalah administrasi atau akta kelahiran. Ini adalah serangan terhadap moralitas Reza. Bagaimana mungkin seseorang yang sedang berjuang mati-matian menuntut pengakuan ibu kandungnya di pengadilan bisa melakukan hal yang sama persis, bahkan lebih kejam, kepada seorang bocah tak berdosa bernama Aldan? Kamu teriak sakitnya tidak diakui, tapi kamu membiarkan anakmu merasakan sakit yang sama. Demikian sentimen yang terbangun dari narasi Dini. Jika tuduhan ini benar,
maka publik sedang menyaksikan sebuah karma instan yang bekerja dengan kecepatan cahaya. Resa yang menuntut keadilan, kini dituntut keadilan oleh masa lalunya. Namun tunggu dulu, seperti koin yang memiliki dua sisi, tuduhan Dini juga menyimpan kejanggalan yang mencolok mata. Poin krusial yang membuat publik mengernyitkan dahi adalah waktu pengajuan tuntutan ini. Dini tidak muncul saat Resa susah, tidur di gudang, atau menjaga warung. Dini muncul dan meminta nafkah justru setelah Resa tenar dan banyak uang. Mas, narasi banyak uang ini mungkin merujuk pada potensi ganti rugi 7 miliar rupiah yang sedang digugat Resa, atau sekedar sorotan media yang kini mengarah padanya. Fakta ini memicu gelombang skeptisisme dari netizen. Kolom komentar dibanjiri pertanyaan kritis yang menohok integritas Dini. Salah satu komentar yang paling menonjol berbunyi, "Bukannya Dini sudah menikah lagi ya?" Pertanyaan ini sangat valid. Jika Dini sudah memiliki suami baru yang seharusnya menjadi kepala keluarga dan penanggung jawab nafkah, mengapa ia harus mengemis perhatian dan uang dari mantan suami siri yang baru saja menata hidup? Apakah suami barunya tidak berkeratan istrinya mengurusi mantan? Atau jangan-jangan isu anak tak diakui ini hanyalah kendaraan untuk mendompleng popularitas Resa yang sedang meroket? Resa kini berada di persimpangan jalan yang mematikan. Jika ia mengakui Aldan dan memberi nafkah, ia membenarkan tuduhan Dini dan mungkin akan terus diperah secara finansial. Namun jika ia tetap diam atau menyangkal, ia akan dicap munafik oleh publik karena melakukan apa yang Denada lakukan padanya. Apakah Resa berani melakukan tes DNA untuk membuktikan kebenaran status Aldan dan membungkam keraguan publik? Ataukah ia akan membiarkan isu ini menjadi bola liar yang menghancurkan simpati publik terhadap kasus utamanya dengan Denada? Bab selanjutnya akan menjadi penentu. Kita akan melihat bagaimana Resa dan tim kuasa hukumnya merespons jebakan Batman ini. Apakah mereka akan membongkar aib Dini sebagai serangan balik atau memilih jalan damai demi citra? Sobat Narasi, dalam setiap perang opini, waktu adalah segalanya. Dan waktu kemunculan Dini Kurnia inilah yang kini menjadi senjata utama bagi kubu Resa Rizky, atau setidaknya bagi para pendukungnya untuk mematahkan kredibilitas sang mantan istri. Jika Dini menyerang Resa dengan tuduhan penelantaran anak, maka publik menyerang balik Dini dengan satu fakta tak terbantahkan yang terpampang jelas di media sosial. Dini Kurnia dikabarkan sudah menikah lagi. Fakta ini mengubah peta permainan secara drastis. Netizen yang jeli langsung melontarkan pertanyaan logis yang menohok. Jika Dini sudah memiliki suami baru, bukankah nafkah anak dan istri menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang baru? Mengapa harus menuntut Resa yang masa lalunya sudah ditutup buku? Sebuah komentar netizen dalam tangkapan layar berita tersebut merangkum sentimen ini dengan sempurna. Bukannya Dini sudah menikah lagi ya? Apakah Dini ikut pansos sama kasusnya Resa? Tuduhan pansos atau panjat sosial ini bukan tanpa alasan. Narasi yang beredar menyebutkan secara spesifik bahwa Dini meminta nafkah setelah Resa tenar dan banyak uang. Frasa ini sangat krusial. Ini menyiratkan bahwa tuntutan ini mungkin tidak akan pernah muncul jika Resa tetap menjadi penjaga warung Madura yang miskin dan tidak dikenal. Apakah ini murni tentang kerinduan seorang anak bernama Aldan atau tentang kue viral yang ingin dibagi? Di sisi lain, isu yang tak kalah sensitif adalah alasan mengapa Resa dianggap tidak mengakui Aldan sebagai seorang anak kandung. Dalam budaya kita, penolakan seorang ayah terhadap anak kandung biasanya didasari oleh dua hal: ketidakmampuan ekonomi atau keraguan biologis, paternity doubt. Mengingat Resa diam selama ini, spekulasi liar mulai berkembang. Apakah Resa memiliki alasan kuat untuk meragukan status Aldan? Apakah ada rahasia di masa lalu, mungkin terkait dengan pernikahan Dini yang baru, atau sejarah hubungan mereka yang membuat Resa merasa Aldan bukanlah darah dagingnya? Sikap Resa yang enggan mengakui anak ini bisa jadi merupakan bentuk perlawanan diam-diam terhadap sesuatu yang ia ketahui namun belum ia ungkap ke publik.
Kini, Dini berada di posisi yang sulit. Ia berhasil menarik perhatian media dengan air matanya. Namun, ia juga membuka celah bagi netizen untuk menguliti kehidupan pribadinya yang baru. Foto-foto kebersamaannya dengan pasangan baru ini kini menjadi bumerang yang mempertanyakan urgensi tuntutannya kepada Ressa. Perang narasi ini telah bergeser dari penelantaran anak menjadi perang motif. Kubu Dini berteriak, ini soal hak anak. Kubu netizen berbisik, ini soal uang dan pansos. Situasi ini menempatkan Ressa dalam posisi terjepit, namun memiliki peluang. Jika ia bisa membuktikan bahwa tuntutan Dini hanyalah motif ekonomi, ia bisa selamat dari pembunuhan karakter ini. Namun, jika ia salah langkah, cap ayah tak bertanggung jawab akan melekat selamanya, merusak perjuangannya menuntut keadilan dari Denada. Apa langkah terakhir yang akan diambil Ressa? Apakah ia akan menempuh jalur tes DNA untuk mengakhiri polemik ini sekali dan untuk selamanya? Atau justru akan terjadi perdamaian di balik layar demi menjaga nama baik masing-masing? Kita akan merangkum nasib Ressa yang dikepung dari dua arah, ibunya yang belum mengakui dan anaknya yang tak ia akui. Sobat Narasi, kita telah sampai pada babak akhir yang paling menentukan. Ressa Rizky kini berdiri di ujung tanduk. Bukan karena serangan Denada, melainkan karena serangan balik dari masa lalunya sendiri yang bernama Dini Kurnia. Inti dari perseteruan baru ini sangat spesifik dan menyakitkan. Dalam narasi yang beredar luas, Dini secara tegas menyebutkan alasan utama gugatannya. Ressa dianggap tidak mengakui Aldan sebagai seorang anak kandungnya. Kalimat ini adalah kunci dari segala kekacauan. Ressa tidak sekedar menelantarkan, ia meragukan garis keturunannya. Penolakan pengakuan status anak kandung ini menyiratkan bahwa di mata Ressa ada keraguan besar tentang siapa ayah biologis Aldan sebenarnya. Apakah ini alasan mengapa Ressa diam selama ini? Namun posisi Ressa sangat terjepit. Di satu sisi, ia sedang membangun narasi sebagai anak yang dibuang Denada. Ia menuntut pengakuan, tes DNA, dan hak waris dari ibunya. Tapi di saat yang bersamaan, ia melakukan hal yang persis sama kepada Aldan, menolak mengakui dan menolak memberi nafkah. Publik pun terbelah. Bagi pendukung Dini, Ressa adalah munafik. Bagaimana kamu bisa menuntut ibumu mengakuimu, sementara kamu membuang darah dagingmu sendiri? Teriak mereka. Dini memperparah luka ini dengan narasi bahwa ia hanya menuntut hak setelah Ressa tenar dan banyak uang. Kalimat ini seolah menegaskan bahwa Ressa sekarang mampu tapi tidak mau. Namun, bagi pendukung Ressa, ini adalah jebakan Batman. Mereka melihat Dini sebagai sosok oportunis. Fakta bahwa Dini sudah menikah lagi menjadi tameng utama Ressa. Logika netizen sangat sederhana. Jika Dini sudah punya suami baru, mengapa ia harus mengusik Ressa yang baru saja bangkit dari keterpurukan? Apakah Dini ikut pansos sama kasusnya Ressa? Tanya seorang netizen dengan nada curiga. Pertanyaan ini mewakili keraguan publik. Apakah ini benar-benar demi Aldan atau demi cipratan popularitas dan uang ganti rugi 7 miliar yang sedang dikejar Ressa? Kini Ressa hanya memiliki satu jalan keluar untuk membersihkan namanya tanpa menghancurkan keuangannya. Tes DNA. Jika Ressa berani menantang Dini untuk tes DNA terhadap Aldan, sama seperti ia menantang Denada, maka ia akan memenangkan kembali simpati publik. Jika terbukti Aldan bukan anaknya, Ressa harus siap menelan ludah sendiri, mengakui kesalahannya, dan membagi kue kesuksesannya dengan masa lalu yang ingin ia lupakan. Diam bukanlah pilihan. Karena semakin lama Ressa diam, semakin kuat cap karma yang ditempelkan padanya. Drama ini telah berubah dari kisah anak yang hilang
menjadi kisah lingkaran setan penelantaran. Sobat Narasi, kisah Resa Rizky, Denada dan Dini Kurnia adalah potret buram dari sebuah keluarga yang terjebak dalam lingkaran trauma. Denada diduga menelantarkan Resa, Resa kini dituduh menelantarkan Aldan. Pola ini berulang dengan menyakitkan. Dari kasus ini, kita belajar satu hal pahit. Uang dan popularitas adalah kaca pembesar terbaik. Ia memperjelas siapa kawan, siapa lawan, dan siapa yang datang hanya saat ada gula. Dini Kurnia muncul saat Resa tenar, memicu pertanyaan abadi tentang ketulusan motif manusia. Apakah Resa akan mendapatkan 7 miliar dari Denada? Atau justru uang itu akan habis untuk membayar utang masa lalunya kepada Dini? Hanya waktu dan hasil tes DNA yang bisa menjawabnya. Sampai saat itu tiba, Resa Rizky harus menerima kenyataan bahwa menjadi terkenal kadang lebih menyakitkan daripada menjadi orang biasa yang menjaga warung Madura. Terima kasih telah menyimak investigasi mendalam ini. Jangan lupa kawal terus kasusnya dan bijaklah dalam berkomentar. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di berita panas selanjutnya.